Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Jeritan Misterius. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu dan semoga diberi kelancaran dalam segala urusannya. Di kesempatan kali ini, saya Dayun akan melanjutkan cerita yang sebelumnya. Cerita yang berjudul Tersesat di Kampung Tumbal. Cerita ini ditulis oleh akun Facebook bernama Ade Prayoga. Bagaimana dan seperti apa kelanjutan ceritanya? Tentunya tak usah berlama-lama, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Udara di luar sangat dingin. Kabut yang semakin tebal membuat pandangan Yadi dan Seno terbatas. Yadi dan Seno melangkah dengan hati-hati. Mereka berdua akan ke rumah Karman, menemui Seruni dan teman-temannya, sekaligus membawa makanan untuk mereka. Dan tentunya akan melanjutkan pencarian bersama Ferry dan Joni. Aku ngroso nek kabeh sing dhewe lakokke bakalan sia-sia, Mas. Ujar Seno. Aja nyerah kaya kuwi, no. Usah sik wae, kata Yadi. Wis ping kaping usaha, tapi ora ana hasile to, Mas. Aja gampang nyerah, no. Bukane nyerah, Mas, tapi kesel. Padha wae kuwi no. Ya beda. Seno tidak menyelesaikan perkataannya karena tiba-tiba saja ada suara seseorang seperti berteriak memanggilnya dan Yadi. Lansip, Pak, tunggu. Yadi dan Seno membalikkan badan secara bersamaan, mencari tahu siapa orang yang sedang memanggil mereka. Sopo kae, no? Tanya Yadi. Orang ngerti, Mas. Orang Yadi dan Seno lihat tambah berjalan menghampiri mereka. Laki-laki itu menenteng tas besar di kedua tangannya. Merasa tidak mengenal orang itu, Yadi dan Seno segera menghampirinya. Permisi, Pak, kata laki-laki itu setelah menghentikan langkahnya. Saya mau tanya alamat ini. Laki-laki itu mengeluarkan secari kertas dari dalam saku kemejanya dan memberikannya kepada Yadi. Yadi menerima secari kertas dari laki-laki itu. Wocone, no. Perintah Yadi seraya memberikan kertas itu ke Seno. Seno segera menyerahkan 2 rantang susun di tangannya kepada Yadi dan mengambil kertas itu, lalu membaca tulisannya. Setelah membaca tulisan, bukannya langsung memberitahu, Seno malah menatap laki-laki itu dengan penuh penasaran. Anda siapa ya? Tanyanya. Saya adik dari pemilik alamat itu, jawab laki-laki itu. Seno tampak kaget. Dia segera memberitahukan Yadi dan berbisik di telinganya. Wajah Yadi sama seperti Seno sekarang. Maksud Anda adiknya Pak Karman? Ya, benar sekali, jawab laki-laki itu. Saya tidak menyangka akan bertemu Anda, kata Yadi tergagap. Mari saya antar ke rumah Pak Karman. Terima kasih banyak. Oh ya, nama saya Muryono. Yadi dan Seno mengantar Muryono. Mereka berdua sengaja untuk tidak banyak bicara. Mereka berpikir, biar nanti saja mereka mengobrol di rumah Karman, karena riskan sekali jika ada yang melihatnya. Yadi dan Seno harus tetap waspada. Sesampainya di rumah Karman, Yadi dan Seno membawa Muryono masuk melalui pintu belakang. Muryono sempat mempertanyakan kenapa rumah kakaknya seperti rumah kosong yang sudah lama tidak ditempati. Dan tentunya menanyakan kenapa Yadi dan Seno membawanya masuk melalui pintu belakang. Tetapi keduanya tidak menjawab. Yadi, Seno, dan Muryono harus menunggu lebih dari 3 menit sebelum pintu akhirnya dibuka. Ternyata Seruni yang membukanya. Kok malah kamu yang membuka pintu? Tanya Yadi. Iya, Pak, jawab Seruni gugup. Yadi dan Seno mempersilahkan Muryono masuk. Di mana teman-temanmu? Tanya Seno pelan kepada Seruni. Tetapi belum Seruni menjawab, Yadi lebih dulu bicara. Oh ya, perkenalkan, ini adik dari pemilik rumah ini. Seruni menjabat tangan Muryono. Seruni,
Saya Muryono. Apa kamu anaknya Mas Karman? Bukan, saya hanya... Ayo kita masuk dulu. Biar kami berdua yang menjelaskan semuanya nanti. Yadi cepat-cepat menyela perkataan Seruni. Seraya mengunci pintu kembali. Yadi dan Seno membawa Muryono masuk. Diikuti Seruni di belakangnya. Mereka mempersilahkan Muryono untuk duduk di ruang keluarga. Oh ya Mas, nama saya Yadi. Ini teman saya Seno. Dan ini Seruni. Kami tidak menyangka Anda bisa sampai ke sini, kata Seno. Aku baru sempat kesini sekarang. Karena jujur saja, aku baru tahu alamat rumah kakakku, Karman. Ngomong-ngomong, di mana Mas Karman? Muryono sekilas mengedarkan pandangan ke seluruh ruangan. Yadi dan Seno saling pandang. Mereka berdua sebelumnya tidak menyangka bahwa adiknya Karman sendiri tidak tahu kalau kakaknya telah meninggal 20 tahun yang lalu. Sebenarnya Pak Karman itu sudah tidak ada, jawab Seno akhirnya. Maksudnya kakakku sudah pindah? Bukan. Maksud saya Beliau sudah meninggal. Apa? Meninggal? Muryono kaget, seakan tidak percaya dengan apa yang Seno katakan. Beliau meninggal 20 tahun yang lalu, kata Yadi. Seketika Muryono tidak bisa berbicara, tubuhnya lemas. Dia masih belum percaya dengan apa yang Yadi Seno katakan. Perlu waktu beberapa menit untuk Muryono bisa membuat dirinya sendiri tenang. Kabar tentang kematian kakaknya, Karman, membuat dirinya terguncang dan sulit untuk diterima. Dia tidak akan pernah bisa melihat kakaknya lagi untuk selama-lamanya. Muryono berusaha menguatkan diri untuk tidak menitikkan air mata, meski wajahnya terlihat sudah sangat pucat. Terlalu pucat. Mata coklatnya menatap Yadi dan Seno bergantian. Di mana Mas Karman dikuburkan? Tanyanya pelan. Pertanyaannya tidak diharapkan oleh Yadi dan Seno akhirnya keluar dari mulut Muryono. Mereka tidak tahu harus menjawab apa dan bagaimana menjelaskan semuanya. Kenapa kalian diam? Tanya Muryono lagi. Dia Pak Karman tidak, jawab Seno ragu-ragu. Di pinggir hutan. Ya, di pinggir hutan, dekat perkebunan warga. Muryono mengernyit melihat gelagap Yadi dan Seno yang tampak aneh. Sepertinya ada sesuatu yang mereka berdua sedang sembunyikan darinya. Oh iya, Pak Muryono pasti lelah karena perjalanan jauh kan? Kami akan siapkan tempat untuk istirahat, kata Yadi lagi. Yadi menarik tangan Seno seraya bangkit dari kursinya, tetapi dicegah oleh Seruni yang dari tadi hanya duduk diam. Tunggu dulu, ada hal penting yang harus saya sampaikan sekarang juga kepada kalian. Mendengar itu, Yadi dan Seno terpaksa duduk kembali. Kalau bisa, nanti saja, kata Yadi was-was. Tidak bisa, ini menyangkut keselamatan teman-teman saya, protes Seruni. Iya, kami tahu. Tapi saat ini Ferry dan Joni dari sore sampai sekarang ini belum juga kembali, sela Seruni. Alfian sedang berusaha untuk mencarinya. Apa? Jadi mereka semua keluar? Jadi tampaknya tidak bisa lagi untuk menutupi keterkejutannya. Iya, jawab Seruni singkat. Tapi kenapa kamu biarkan mereka keluar? Tanya Seno cemas. Kami semua sudah tidak bisa untuk harus menunggu dan menunggu, jawab Seruni. Kami ingin teman-teman kami kembali cepatnya. Muryono hanya bisa diam. Dia tidak mengenal Seruni, dan dia tidak tahu apa hubungan Seruni dengan kakaknya. Apa yang Seruni katakan sungguh tidak bisa untuk dimengerti. Teman-temannya, keselamatan, keluar dari rumah, semua itu membuatnya semakin bingung. Tunggu, ujarnya pelan.
Aku memang tidak mengenalmu, nak. Tapi maksud perkataanmu tadi itu apa? Tidak, tidak ada. Teman-teman saya hilang. Seruni menyela. Dia benar-benar sudah tidak tahan lagi dengan kondisi seperti saat itu. 3 orang perempuan dan 2 orang laki-laki. Satunya lagi sedang berusaha untuk mencari mereka. Hilang? Bekik Muryono. Di atas bukit kecil, Alfian berdiri di balik sebuah pohon mira besar. Hampir 15 menit. Dia mengawasi keadaan sekitar dengan sangat teliti dan waspada. Pemandangan seperti itu membuatnya sedikit ngeri. Tetapi menurutnya, itulah cara terbaik untuk dirinya mendapat sebuah petunjuk. Karena dari tempat itulah, dia bisa melihat hampir separuh bagian desa. Waktu terus berlalu. Genap 30 menit. Alfian berdiri menunggu tanpa adanya petunjuk apapun. Tampaknya, tidak ada yang mencurigainya sama sekali di matanya. Bahkan, dia tidak melihat satu orang pun yang lewat atau keluar dari dalam rumah. Rumah-rumah di desa itu seperti kosong, tidak berpenghuni. Ketika Alfian merasa bahwa usaha yang dilakukannya sia-sia, dia tidak membuahkan hasil sama sekali. Tanpa sengaja, kedua matanya menangkap bayangan seseorang. Bukan, tapi 2 orang. 2 orang yang berjalan mengendap-endap. Alfian merasa 2 orang itu perlu untuk dicurigai. Alfian mulai menuruni bukit dengan hati-hati, dan sepelan mungkin dia terus mengawasi kedua orang itu yang sekarang berjalan cepat menuju hutan di bawahnya. Kenyataan memang tidak selalu seperti yang diharapkan. Tidak mudah bagi Alfian untuk berjalan menuruni bukit dalam kondisi yang benar-benar gelap seperti itu. Dia harus memastikan langkah demi langkah yang dibijakannya benar. Dan sekali harus berpegangan dari pohon ke pohon lain. Dia tidak tahu apakah yang dilaluinya itu adalah jalan atau bukan. Karena berkali-kali dia harus menerobos semak belukar. Hanya tinggal beberapa meter lagi untuk Alfian bisa sampai ke bawah. Dia berhenti. Keadaan sangat gelap. Pepohonan juga sangat lebat, sehingga dia tidak bisa melihat kemana perginya 2 orang itu. Hati-hati. Alfian semakin turun. Berjalan sepelan mungkin tanpa menimbulkan suara. Dia berhenti tepat ketika terdengar suara orang yang sedang berbicara. Alfian berusaha mencari arah suara itu berasal. Sesekali mencoba mengintip melalui celah-celah semak dan rumput liar panjang. Hanya beberapa meter dari Alfian, kedua orang yang dilihatnya tadi berdiri. Tetapi mereka tidak hanya berdua. Sayangnya, Alfian tidak bisa melihat 2 orang lainnya, karena posisi kedua orang itu berdiri membelakanginya. Alfian berusaha keras menangkap dan memahami apa yang 4 orang itu bicarakan. Tetapi dia tidak mengerti bahasa mereka. Alfian lebih fokus mengamati salah satu orang yang berdiri tepat membelakanginya. Pakaian orang itu terlihat sangat bagus dan rapi dibanding 3 orang lainnya. Alfian berpikir, pastilah orang itu adalah salah satu dari orang kaya yang terpadang di desa itu. Tetapi, sedang apa mereka di tempat seperti ini? Kowe karo sipur Jogo Gudang. Ojo nganti bocah-bocah kayak melayu metu. Aku karo Darmo nemuni Mbah Paimo, kata orang yang memakai pakaian bagus. 2 jam meneh ritual tumbal bakal mulai. Kaya biasa nih, Usman karo Hardi sing bakal nyiapke nggon karo liyane. Kowe wong loro tugase mung nggawa bocah-bocah kae. Tengah 12 wis kudu ning kono. Beres Pak Sastro. Ya wis, kono mangkat. 2 orang itu segera meninggalkan 2 orang lainnya. Tidak lama kemudian, 2 orang terakhir segera pergi ke arah berlawanan. Alfian benar-benar bingung. Dia hanya mengerti beberapa arti kata dari banyak kata yang mereka katakan. Tetapi dia yakin anak-anak yang dimaksud dari orang asing tadi dan adalah teman-temannya yang hilang. Orang itu juga sempat mengatakan gudang. Alfian juga yakin 2 orang yang pergi lebih dulu pasti ditugaskan untuk menjaga gudang, tempat di mana teman-temannya disekap. Tapi, kenapa orang itu mengatakan kata tumbal? Setelah 2 orang terakhir sudah lenyap dari pandangan Alfian, dia bergegas mengikuti 2 orang yang akan menuju gudang. Alfian harus berhati-hati dan waspada. Jangan sampai 2 orang itu mengetahui keberadaannya.
Jalan setapak berupa tanah di pinggiran hutan sedikit menyulitkan Alfian. Bahkan berkali-kali dirinya hampir saja terpleset. Tepat pada waktunya, saat Alfian tidak sengaja menginjak sebuah ranting, dia segera sembunyi di balik sebuah pohon. Untung saja, setelah merasa aman, Alfian keluar dari balik pohon tempat persembunyiannya. Ada masalah. Alfian kembali melanjutkan niatnya. Dia menajamkan penglihatannya, mencari dua sosok yang dia curigai. Tetapi dia tidak melihat mereka lagi. Alfian kehilangan jejak mereka. Sial, aku kehilangan jejak mereka, gerutunya pelan. Alfian tidak menyerah. Dia kembali menyusuri jalan setapak itu, yang merupakan satu-satunya jalan yang dia lihat. Ada satu masalah lagi. Baru beberapa meter langkah, jalan yang dilalui Alfian kini bercabang. Jalan mana yang harus dia pilih? Pencarian yang dilakukan oleh Ferry dan Johnny tampaknya menemukan titik terang. Tanpa sengaja, Johnny menemukan handycam milik Ayunda yang ditemukannya tergeletak di rumput tinggi dekat jalan menuju hutan. Johnny segera mengambil handycam itu dan cepat-cepat memberitahu Ferry tentang apa yang baru saja dia temukan. Ferry yang melihatnya langsung mengenali handycam itu. Alat itu memang milik Ayunda. Cepat periksa. Johnny menyerahkan handycam milik Ayunda kepada Ferry. Semoga saja alat itu tidak rusak. Ferry segera memeriksanya. Beberapa detik kemudian, wajah Ferry terlihat senang. Masih bisa nyala, kata Ferry akhirnya. Cepat, putar rekaman yang terakhir, perintah Johnny tidak sabar. Sebentar, sabar dulu, ini perlu waktu, tugas Ferry. Ferry berhasil menemukan file dari rekaman terakhir Ayunda dan segera memutarnya. Beberapa menit, Ferry dan Johnny hanya melihat jalanan desa dan rumah-rumah warga. Lalu mereka mendengar suara Ayunda. Ada yang aneh. Ferry dan Johnny seperti mendengar erangan pelan Ayunda. Tiba-tiba saja, handycam yang dipegang Ayunda hanya merekam jalan. Aku yakin ada orang yang telah memukul Ayunda dari belakang, ujar Johnny. Dan orang itu sepertinya menggendong Ayunda yang masih memegang handycam ini di tangannya, kata Ferry yakin. Ferry dan Johnny yakin bahwa orang yang telah menculik Ayunda tidak tahu fungsi alat yang dipegang Ayunda itu. Handycam yang masih terlilit di tangan Ayunda terus merekam jalan setapak yang kanan kirinya ditumbuhi rumput liar panjang. Orang ini membawa Ayunda ke sebuah rumah, ujar Johnny yang sepintas mendengar suara pintu yang dibuka. Tapi kita tidak bisa melihat rumahnya, kata Ferry sedih. Sabar saja dulu, Johnny menyarankan. Ferry dan Johnny masih bersabar untuk melihat rekaman itu. Sampai akhirnya ada suara orang yang mereka berdua dengar. Kuwi sapa toh? Sunyi sesaat sebelum suara lainnya menjawab. Aku ya ora ngerti, Pur. Aku ora bocah iki lagi mlaku ning dalan desane dhewe. Kok iso toh? So ngendi iki bocah? Kok iso mlebu desa kene? Ora usah dipikir ke, Pur. Bocah iki iso nggo tumbal. Bener kuwi toh. Pak Sastro mesti bakalan seneng. Pur, gue ngerti ora. Sing dicekel bocah kuwi apa? Ora toh. Ferry dan Johnny berpendapat bahwa salah satu dari mereka telah mengambil handycam yang ada di tangannya Ayunda. Alat itu sekarang bergerak, memperlihatkan wajah salah satu dari mereka, dan tentunya ruangan yang digunakan untuk menyekap Ayunda. Koyo kamera, Pur. Buang wae toh. Sapa ngerti alat kuwi iso nggo barang bukti. Ya wes, tak buang sik. Kowe cepet cirit bocah iki. Selang beberapa menit, handycam itu mati. Yang terpenting, kata Johnny, kita harus cepatnya menemukan tempat yang digunakan mereka untuk menyekap Ayunda. Mungkin saja Lucy dan Linda juga ada di sana. Tapi kenapa mereka mengatakan tumbal? Tapi
kita tidak tahu di mana tempat itu. Sepintas, orang yang memegang Handycam ini tidak sengaja merekam bagian depan tempat mereka menyekap Ayunda kan? Aku rasa itu bukanlah rumah. Mungkin saja gudang atau yang lainnya. Aku juga melihat bagian depan tempat itu seperti sebuah rumah. Rumah yang lumayan besar, aku kira. Lalu, kita harus bagaimana? Tanya Ferry bingung. Ya, kita harus mencari rumah yang termasuk besar di desa ini, jawab Johnny. Dan tentunya rumah itu mempunyai sebuah bangunan kecil di belakangnya. Berarti kita harus mencari rumah itu ke seluruh desa. Ya, kamu benar. Kita akan mudah menemukannya. Aku yakin rumah sebesar itu hanya ada sedikit di desa ini. Oke, baiklah, kata Ferry akhirnya setuju. Kita harus cepat menemukan tempat itu. Aku rasa mereka akan ditumbalkan. Tapi tumbal untuk apa coba? Ya nanti saja. Sekarang yang terpenting, kita harus cepat-cepat menyelamatkan mereka. Setelah berdiskusi, akhirnya Ferry dan Johnny memutuskan untuk mengikuti jalan yang mereka lihat di rekaman Handycam milik Ayunda. Mereka berdua kembali memulai pencarian dengan napati las dan titik pertama Ayunda sekarang. Ferry dan Johnny mulai menyusuri jalan setapak yang mereka yakini adalah jalan yang sama yang dilalui orang yang telah menculik Ayunda. Mereka berdua tampaknya sudah tidak ingat lagi caranya untuk tidak menimbulkan suara. Mereka berjalan tergesa-gesa dan sesekali berkata dengan keras. Ini sungguh tidak baik bagi mereka. Beberapa menit kemudian, tampaknya Ferry dan Johnny sudah tahu tempat yang digunakan untuk menyekap teman-temannya. Lihat itu, Fer, tunjuk Johnny. Itu rumah yang sama seperti yang ada dalam rekaman. Ya udah, ayo cepat kita ke sana. Ferry segera berlari dan Johnny mengikutinya. Iya benar, yang ini, seru Ferry. Setelah mereka sampai di depan sebuah bangunan dari kayu dan papan yang ada di belakang rumah besar. Dikunci, Fer, kata Johnny. Kita dobrak aja, usul Ferry. Akhirnya, Ferry dan Johnny bersamaan mendobrak pintu. Keduanya sama-sama tidak menyadari ada dua orang yang mengamasi mereka berdua. Kedua orang itu tentu sengaja membiarkan Ferry dan Johnny masuk. Lucy, pekik Johnny setelah pintu berhasil mereka dobrak. Dia melihat Lucy yang terikat dan mulutnya tersumpal kain. Bukan hanya Lucy, tetapi ada Linda dan juga Ayunda. Linda? Ferry juga memokik ketika melihat Ayunda. Tetapi sebelum Ferry dan Johnny bisa lebih mendekat untuk membebaskan teman-temannya, keduanya tiba-tiba tersungkur setelah dipukul oleh dua orang yang dari tadi mengawasi mereka berdua. Ferry dan Johnny merintih kesakitan. Selagi Ferry dan Johnny berusaha untuk berdiri, mereka mendengar suara pintu yang ditutup. Ferry dan Johnny berhasil berdiri dengan masih menggangit tengkuk mereka yang masih sakit dengan dihantam menggunakan sebatang kayu. Keduanya sama-sama membalikkan badan. Dua orang itu terlihat menjadi licik. Salah satu di antaranya mereka ada orang yang ada dalam rekaman. Ku tahu, kalian pasti teman-teman dari perempuan-perempuan itu kan? Ujar Prapto. Siapa kalian? Apa maksud kalian menculik teman-teman kami? Seru Ferry. Tentu saja. Menurut kami, kalian berdua berhak untuk tahu sebelum kami habisi. Dengar, kami tidak mempunyai masalah dengan kalian. Kami juga tidak mengenal kalian. Jadi tolong lepaskan teman-teman kami. Lepaskan teman-teman kalian? Tidak akan kami lepaskan. Mereka semua akan dijadikan tumbal malam ini. Apa? Tumbal? Apa maksud kalian? Pertanyaan ini dari tadi membuat Johnny penasaran. Tumbal untuk keamanan desa kami, jawab Prapto. Kalian ini gila ya? Kami tidak bersalah. Kenapa kalian menumbalkan teman-teman kami? Apa yang kamu katakan benar dan masuk akal. Memang kenyataannya adalah tumbal biasanya dipilih karena orang-orang itu tidak bersalah. Kalian semua tidak bersalah kan? Maka dari itu, kalian pantas untuk dijadikan tumbal. Akhirnya perkelahian sengit terjadi antara Ferry, Johnny dan dua orang itu. Ayunda, Linda dan Lucy yang melihat itu
hanya menangis histeris dan sesekali mencoba berkutat. Teriakan mereka tertahan oleh kain yang menyumpal di mulut mereka. Ketiganya hanya bisa berharap Ferry dan Johnny bisa menyelamatkan mereka. Merasa bahwa Prapto sudah tidak berdaya, Johnny bergegas mendekati Lucy yang terikat. Dia berusaha membebaskan Lucy, melepaskan ikatan di tangan dan tubuhnya, serta kain yang menyumpal mulutnya. Akan tetapi, Johnny tidak tahu kalau Ferry telah dikalahkan oleh Sipur. Sipur segera bangkit dan mengambil sebatang kayu yang digunakannya untuk memukuli kepala Ferry yang terletak di lantai tidak jauh darinya. Dia berjalan cepat ke arah Johnny. Johnny yang berhasil melepaskan ikatan Lucy langsung memeluknya. "Kamu baik-baik saja?" tanyanya cemas setelah melepas pelukannya. Lucy berusaha memberitahu Johnny ketika dia melihat Sipur sudah berdiri tepat di belakang Johnny dengan sebatang kayu yang teracung di tangannya. Tanpa aba-aba, kepala Johnny dipukul dengan sangat keras. Dia tersungkur ke lantai. Lucy berteriak histeris, berusaha menolong Johnny. Tetapi Sipur dengan cepat menyeret Lucy dan mengalungkan tangannya ke leher Lucy. Sempat memberontak, tetapi tenaga Lucy tidak sebanding dengan tenaga Sipur. Johnny merasakan sakit luar biasa di kepalanya, dengan darah yang merembes keluar membasahi lantai. Kepalanya sangat pusing, tetapi dia masih bisa mendengar jeritan-jeritan Lucy. Dengan sisa-sisa tenaganya, Johnny berusaha bangkit. Sipur tidak menyadari bahwa Johnny masih sanggup berdiri. Pandangannya kini tertuju pada temannya, Prapto, yang tergeletak tidak berdaya. Kesempatan itu tidak disia-siakan oleh Johnny. Dengan sebuah botol yang diambilnya dari salah satu peti kayu, dia menghantamkan kepala Sipur dengan keras. Darah merembas deras dari kepala Sipur yang dihantam sebuah botol oleh Johnny. Anehnya, dia seperti tidak merasakan kesakitan sama sekali. Dia malah memalingkan wajahnya untuk menatap Johnny. Dia terlihat sangat geram. Detik berikutnya, Sipur melepas cengkraman tangannya dari leher Lucy. Dia membalikkan badan dan dengan cepat mencengkram erat leher Johnny. Habis sudah tenaga Johnny untuk melakukan perlawanan. Dia merasa tidak kuat lagi. Di sisa-sisa hidupnya, Johnny berkata, "Lucy, lari, cepat!" Lucy tidak bisa bergerak. Dia tidak mungkin untuk lari meninggalkan Johnny dan teman-temannya. Beberapa saat, Lucy hanya memandang Johnny dengan air mata bercucuran, lalu mengalihkan pandangannya ke arah Linda dan Ayunda. Linda dan Ayunda tahu bahwa Johnny tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Kalaupun mereka tidak selamat, Lucy masih bisa selamat. Dengan sebuah anggukan, Linda dan Ayunda mencoba meyakinkan Lucy untuk segera lari. Berat bagi Lucy untuk meninggalkan teman-temannya, tetapi mungkin itulah yang terbaik. Dia bisa selamat dan nantinya dia bisa menyelamatkan teman-temannya. Dengan sedikit ragu, Lucy melangkah mundur ke arah pintu, memandang beberapa saat teman-temannya, lalu lari sekencang yang dia bisa. Muriono masih bergeming di tempat duduknya. Dia tidak bisa mencerna sekaligus tidak percaya tentang apa yang dikatakan oleh Yadi, Seno dan Seruni. Karman kakaknya sudah meninggal, sedangkan teman-teman Seruni hilang. Itu semua membuat Muriono bingung. "Aku yakin kalian pasti menyembunyikan sesuatu dariku," ujar Muriono akhirnya. Yadi dan Seno tidak berani untuk menatap Muriono. Mereka berdua memandang ke lantai dengan wajah yang tampak gelisah. "Pak Muriono ini adiknya Pak Karman, bukan?" tanya Seruni. "Teman-teman saya hilang, dan ini semua ada kaitannya dengan kakak bapak itu." "Apa kaitannya?" Muriono semakin bingung. "Saya juga tidak tahu pasti." Seruni menatap Yadi dan Seno bergantian. "Tapi Pak Yadi dan Pak Seno sangat tahu tentang itu." Yadi dan Seno semakin gelisah. "Katakan kepadaku, apa kaitannya kakakku dengan hilangnya teman-teman anak ini?" Yadi dan Seno masih diam. "Aku berhak untuk tahu," bentak Muriono. Yadi dan Seno tampak terkejut, tetapi akhirnya Yadi menjawab, Ini semua terjadi setelah Pak Karman meninggal." "Apa yang terjadi?" tanya Muriono. "Desa ini menjadi desa kutukan." "Desa kutukan? Desa kutukan bagaimana?"
Ulang Muryono. Kami tidak bisa menceritakannya. Kami sudah disumpah. Tambah Seno cepat-cepat. Seruni yang sudah tidak tahan akhirnya angkat bicara. Pak Muryono ini adik kandung Pak Karman, orang yang kalian bilang baik dan orang yang telah banyak membantu kalian. Sedangkan saya telah kehilangan teman-teman saya. Saya tidak tahu apakah mereka akan selamat atau tidak. Aku tahu, Kata Yadi. tapi kami juga. Kalian juga apa? Kalian sudah disumpah. Kalian takut mati, kata Seruni. Bukan begitu, kata Seno lesu. Lalu apa? Kalian seharusnya tidak menolong kami semua waktu itu. Kalau akhirnya jadi seperti ini, jika kalian pikir itu semua demi keselamatan kami, lebih baik kami semua tidak selamat. Yadi dan Seno kembali diam. Mereka sudah tidak bisa lagi untuk menjawab. Muryono dari tadi diam, akhirnya bertanya. Sumpah apa yang kalian maksud? Dan siapa yang membuat kalian bersumpah? Sumpah untuk tidak memberitahu tentang apa yang sedang terjadi di desa ini, jawab Seno. Kepala desa dan dukun desa yang membuat kami dan seluruh warga untuk bersumpah, tambah Yadi. Sekali lagi aku bertanya kepada kalian berdua. Muryono menatap Yadi dan Seno bergantian. Apa hubungan kalian berdua dengan kakakku Mas Karman? Yadi segera menjawab. Kami berdua adalah orang kepercayaan Pak Karman. Kami bahkan sudah dianggap sebagai adik beliau. Beliau sudah banyak sekali membantu kami. Mungkin tanpa bantuan beliau, kami berdua tidak bisa hidup sampai saat ini. Beliau sangat percaya kepada kami dalam semua urusan, lanjut Seno. Kami sangat berutang budi kepada beliau, kata Yadi. Jika memang kalian ingin bayar utang budi kalian, bayarkan kepadaku, kata Muryono. Maksudnya? Tanya Seno bingung. Ceritakan semuanya tentang kematian Mas Karman dan apa hubungannya kematian kakakku itu dengan semua kejadian di desa ini. Yadi dan Seno saling pandang. Aku berhak tahu jika semua ini menyangkut kakakku. Apa kalian pikir kakakku orang yang kalian hormati, yang kalian bilang sangat baik, yang menganggap kalian berdua sebagai adiknya, jiwanya akan tenang di alam sana? Mas Karman telah banyak membantu kalian. Sekarang giliran kalian yang harus membantunya. Muryono mengembuskan napas panjang sebelum melanjutkan. Aku datang ke sini karena ingin bertemu dengan Mas Karman. Kami tidak bertemu selama 20 tahun lebih. Tapi sayangnya, aku tidak bisa bertemu dengannya lagi untuk selamanya. Mata Yadi dan Seno berkaca-kaca. Apa yang dikatakan oleh Muryono memang benar, dan nyawa teman-teman Seruni juga harus ditolong. Aku mohon, ceritakan semuanya kepada kami, pinta Seruni dengan wajah memelas. Yadi dan Seno tampak sedang berdiskusi, sampai akhirnya Yadi berujar. Baiklah, semua ini kami berdua lakukan untuk ketenangan almarhum Pak Karman. Akhirnya, Yadi dan Seno mau untuk memberitahu semua yang terjadi, dan tentunya mereka harus melanggar sumpah mereka. Yadi mulai untuk bercerita. Semua ini terjadi ketika Pak Karman menjabat sebagai kepala desa Kesarian 20 tahun yang lalu. Tepatnya 20 hari masa jabatannya. Malam itu, seluruh warga desa membatangi rumah ini. Mereka menuntut pertanggungjawaban atas apa yang telah anaknya Pak Karman, Lasmanto, lakukan. Apa yang dilakukan oleh keponakanku? Tanya Muryono. Dia dianggap telah merusak makam keramat yang ada di desa ini, jawab Yadi. Karena perbuatannya itu, 3 orang pemuda di desa ini tewas sore itu juga. Malam itu adalah malam yang tidak bisa kami berdua lupakan. Lanjut Yadi bercerita. Puluhan bahkan ratusan orang berbondong-bondong mendatangi rumah ini. Sudut pandang autor. Desa Kesarian, 24 Desember 1997. Lasmanto, keluar kamu!
Karman, cepet gawonan anakmu kuwi metu. Anakmu kudu tanggung jawab. Puluhan bahkan ratusan warga mendatangi rumah Karman. Amarah warga tidak terbendung. Yedi dan Seno pun tidak bisa berbuat apa-apa. Sementara di dalam rumah, Lasmanto sangat ketakutan. Piye iki, Pak? Manto orang ngerti apa-apa, kata Lasmanto gemetar. Wis, ayo metu. Bapak percaya udah kowe sing ngrusak pesarian Kramat kae. Jelas ke kabeh nek pancen udah kowe pelakune, bujuk Karman. Tapi Pak, manto wedi. Ora usah wedi nek pancen gue bener. Gusti Allah ora sari, Nak. Di saat Karman berupaya membujuk anaknya, Manto, terdengar langkah kaki yang nampak tergesa. Benar saja, Seno, salah seorang hansip desa, setengah berlari menghampiri Karman dan Lasmanto dengan wajah ketakutan. Pak Lurah, Pak, pripun iki, Pak? Kulo Kalyadi wis ora iso nangani. Nek Mas Manto ora metu, omah arep dibakar. Tutur Seno ngeri. Mendengar itu, Karman menatap anaknya lagi, mencoba untuk membujuk dan meyakinkannya kembali. Ayo, metu Nak. Percaya karo bapakmu iki. Manto wedi, Pak. Manto wedi dikebuki. Bapak karo kowe, Manto ora bakal dikebuki. Nek Manto pancen bocah bener, manut karo bapak. Apa kowe eling pesen almarhumah ibumu? Manto kudu kendelan jujur toh. Nggih, Pak. Manto kudu ngadepi masalah iki. Manto yakin Manto ora salah, kata Manto setelah berpikir sejenak. Karman tersenyum dengan bangga menatap anak satu-satunya itu. Meskipun dalam hatinya sakit dan hancur melihat anaknya yang baru berusia 15 tahun harus menghadapi masalah seperti ini. Namun Karman sangat yakin bukan Mantola yang merusak makam itu, makam yang dikeramatkan oleh seluruh warga desanya. Karman, cepet kawonan metu anakmu kuwi. Tak tombeng telu. Nek ora mbok gawa metu anak kuwi, omahmu bakal tak bakar. Amarah warga semakin menjadi. Teriakan demi teriakan terdengar semakin keras. Tidak ada jalan lain untuk Karman dan anaknya. Mereka harus menghadapinya. Mereka tidak mau menjadi seorang pengecut yang lari dari masalah. Dengan sebuah anggukan, Karman menggandeng tangan Lasmanto. Sebelum hitungan ketiga, saat bersamaan pintu terbuka, Karman keluar bersama Lasmanto. Akhirnya metu juga kowe Karman. Anakmu kuwi kudu tanggung jawab, teriak Sipur. Ya bener, gara-gara anakmu kuwi Teguh Yusman karo Dadang mati, kata Darmo membenarkan. Kabeh mau gara-gara ramu saya wis ngrusak pesarian Eyang Wongso, teriak Prapto. Orang-orang terus saja mencerca dan menyalahkan Karman, sementara Lasmanto hanya bisa menundukkan kepalanya. Air mata sudah membasahi kedua pipinya, entah sejak kapan. Tenang, bapak-bapak, ibu-ibu, tenang. Manto sudah bersumpah kalau bukan dia yang merusak makam Eyang Wongso, kata Karman, yang akhirnya bisa mendapat kesempatan untuk bicara. Lagian tujuannya apa? Manto merusak makam? Alah, jelas-jelas aku Darmo karo Sipur mau weruh anakmu turun ning jajar pesarian Eyang Wongso. Ning tangane ana palu karo poncong, sangkal Prapto. Tapi memang bukan Manto yang merusak makamnya Eyang Wongso. Apa kalian semua percaya dengan mitos itu? Jelas Karman. Mitos? Kamu sebut kalau ini semuanya mitos? Sudah ada 3 orang yang meninggal. Apa masih kurang buktinya? Merasa belum cukup puas, Sastro kini berusaha meyakinkan warga. Bener kuwi. Wong kaya Karman ora pantes dadi lurah, teriak Prapto setuju. Copot wae kuwi jabatane saiki.
Copot? Apa nek mau dicopot jabatane kuwi bisa ndadekke desa iki aman meneh? Wong padha ora mati ditumpal. Sampean padha salah bapak-bapak ibu-ibu. Siji-sijine cara ben desa iki aman meneh. Karman kudu ditumbalke bareng anake. Ben masalahne desa iki tuntas. Nganti oyote-yote. Apa sampean kabeh padha gelem nek desa iki dadi desa kutukan meneh? Karman dan juga Lasmanto tidak menyangka semua akan menjadi seperti sekarang ini. Amarah warga benar-benar sudah tidak terkendali. Mereka masih saja percaya pada hal-hal gaib dan mitos seperti ini. Di lain sisi, Karman juga takut warga akan terpancing oleh omongan Sastro. Peristiwa 20 tahun yang lalu masih teringat jelas di benak Seno. Dia merasa tidak kuat lagi untuk melanjutkan ceritanya. Kedua matanya tampak berkaca-kaca. Sementara itu, Muryono dan Sruni berpendapat sama bahwa Karman dan Lasmanto sebenarnya telah difitnah. Mereka dijebak. Sudah kuduga, ujar Muryono. Tapi apa alasan Sastro dibalik semua itu? Tanya Sruni. Dugaan kami hanya satu. Sastro menginginkan jabatan kepala desa. Jawab Seno sedih. Itu mungkin saja, kata Muryono. Dia menatap Yadi dan Seno bergantian. Tolong lanjutkan ceritanya. Yadi berteam. Kami juga berpendapat bahwa Pak Karman telah difitnah. Tapi kami berdua tidak bisa berbuat apa-apa. Pak Karman juga sudah berkali-kali menyangkal. Jangan bicara sembarangan kamu, Sastro, kata Karman. Tidak masalah kalau aku dicopot dari jabatanku. Tapi jangan provokasi warga seperti ini. Kamu itu orang yang berpendidikan, Sastro. Tapi kamu masih percaya mitos. Seharusnya kamu malu. Diam kamu, Karman. Tidak usah bawa-bawa pendidikan. Kenyataannya semua ini bukanlah mitos, balas Sastro. Merasa perkataan Prapto kurang meyakinkan warga, Darmo maju. Dia berdiri di samping Prapto. Wes, ora usah kakak mikir bapak ibu-ibu. Apa bodoh gelem sampean dan korban meneh? Apa sampean bodoh trimo nek keluargane sampean jadi korban? Terang Darmo seyakin mungkin. Percaya bapak ibu-ibu, kabeh mau sing diomongke Pak Sastro karo Pak Prapto ki bener. Ojo nganti desa iki dadi desa kutukan kaya mbiyen meneh. Sipur membenarkan perkataan Prapto. Ya bener, aku setuju. Tidak bisa dipungkiri, perkataan Sastro dan yang lainnya ada benarnya. Orang-orang tidak mau mengambil resiko. Mereka semua jelas tidak mau jika nantinya anggota keluarga mereka menjadi korban, seperti 20 tahun yang lalu. Akhirnya setelah meminta waktu untuk berdiskusi sejenak, warga pun sepakat untuk setuju. Mendengar itu, Manto sangat ketakutan. Tubuhnya gemetar, kakinya lemas. Dia belum siap untuk mati. Kondisi Karman sendiri tidak jauh berbeda dengan anaknya itu. Karman benar-benar tidak menyangka warga sampai bisa terasut oleh perkataan Sastro dan yang lainnya. Namun, Karman tidak boleh takut. Jika dia takut, bagaimana dia bisa menguatkan anaknya? Jahanam kamu, Sastro. Apa salahku padamu? Aku tidak pernah merasa menyakitimu, apalagi jahat kepadamu. Tapi, wes, ora usah kakan cangkem gue, Karman. Ora ono sing percaya karo kowe, teriak Prapto. Ayo, cepet seret Karman karo Lasmanto, teriak Sipur. Gowo wong loro kuwi ning pesarean Eyang Wongso. Bakar ning ngarepe ben Eyang Wongso ngerti nek wong loro iki wis dimustahke, tambah Darmo. Tunggu, dengarkan penjelasan saya dulu. Lagian kalian semua tidak bisa main hakim sendiri. Alah, warga wis ora butuh penjelasan kowe, Karman. Karman dan Lasmanto tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Semua yang ia katakan percuma saja. Dia berusaha memberontak, tapi hasilnya sia-sia. Terlalu banyak orang yang memeganginya. Yadi dan Seno pun tidak bisa berbuat apa-apa. Karman dan Lasmanto dibawa ke makam Eyang Wongso yang terletak di pinggir hutan dekat perkebunan warga. Lasmanto hanya bisa menangis dan memanggil-manggil ayahnya. Sesampainya di makam Eyang Wongso, keduanya langsung diikat di sebuah pohon yang berada di samping makam. Selesai mengikat, Prapto dan Darmo
Tanpa menunggu lama, langsung menyiram keduanya dengan minyak tanah. Karman terus berusaha membuat anaknya Lasmanto untuk tidak takut. Karman yakin dia dan anaknya tidak bersalah, bahwa tidak tahu apa-apa. Karman tahu dia dan anaknya telah dijebak, difitnah, dan dihakimi orang-orang yang tidak menyukainya. Ya, benar sekali. Orang-orang itu dendam pada Karman. Tapi kenapa anaknya harus ikut dalam dendam ini? Tidak masalah jika harus mati. Tapi anakku tidak. Tolong, jangan bakar anakku. Jangan bunuh dia. Bunuh saja aku, pinta Karman. Berisik we Karman, geram Prapto. Diam kamu. Sipur yang sudah geram mengambil sebatang kayu yang tergeletak di depannya. Dia mengarahkan kayu itu ke perut dan dada Karman, memukulnya beberapa kali dengan keras. Keras sekali malahan. Darah menyembur keluar dari mulut Karman. Tubuhnya tidak bisa digerakkan. Sakit sekali rasanya. Dia merasa beberapa tulang rusuknya patah. Karman memang tidak bisa bergerak karena rasa sakitnya luar biasa yang dia rasakan saat ini. Tetapi dirinya masih sanggup untuk berbicara. Di detik-detik kematiannya, dia meminta kehidupan untuk anaknya. Tolong, siapa saja, anakku tidak bersalah. Tolong selamatkan dia, lirik Karman. Tetapi tampaknya sia-sia saja. Nunggu apa meneh? Ayo bakar, perintah Sipur. Teriakan keras Lasmanto terdengar bersama dengan obor-obor yang dilemparkan ke arah dirinya dan ayahnya. Pemandangan sangat tragis terjadi malam itu, di mana seorang ayah dan anaknya yang dibakar hidup-hidup. Merasa ayah dan anaknya itu tewas terpanggang, Sastro memerintahkan semua orang untuk meninggalkan tempat itu. Tentunya meninggalkan sisa-sisa dari jasad keduanya. Hening sesaat setelah Yadi menyelesaikan ceritanya, sampai akhirnya Muryono berujar, aku sungguh tidak menyangka semua orang akan percaya dengan omongan Sastro dan antek-anteknya. Itu semua juga di luar dugaan kami, kata Yadi. Lalu, apa yang terjadi setelah kematian Pak Karman dan Lasmanto? Tanya Seruni. Desa ini menjadi desa kutukan, jawab Seno. Desa ini dikutuk oleh Roh Yang Wongso. Ya, Wongso sangat marah atas apa yang telah dilakukan Lasmanto. Bukan hanya 3 pemuda saja yang menjadi korban, tapi apa? Desak Seruni. Tapi Roh Yang Wongso meminta tumbal setiap 15 bulan sekali. Yadi yang menjawab. Warga desa harus menumbalkan gadis perawan untuk pertama kalinya, lalu berjaga di 15 bulan berikutnya. Semua itu berlanjut sampai tumbal ke-16. Lebih tepatnya ritual tumbal ke-16 tersebut jatuh setiap 20 tahun sekali. Maksud kalian, tumbal pertama kali seorang gadis perawan, tumbal kedua berjaga, ketiga perawan berjaga lagi, dan seterusnya. Dan semua itu dilakukan sebanyak 16 kali. Tanya Seruni. Iya, tepat sekali, Seno membenarkan. Lalu, setelah 16 kali, akan terhitung mulai satu lagi. Apa? Itu artinya ritual tumbal ini tidak akan pernah berhenti? Iya, tidak akan. Semua itu tidak akan pernah berhenti, tegas Yadi. Lalu, kenapa kalian dan warga desa lainnya tidak meninggalkan desa ini saja? Tanya Muryono. Kami tidak bisa. Sudah banyak orang yang mencobanya, tapi mereka semua ditemukan mati mengenaskan, tergeletak di jalan masuk desa. Saya tidak habis pikir, kenapa kalian malah membawa saya dan teman-teman saya ke desa ini? Kalian berdua tahu betul apa yang sedang terjadi di desa ini, tapi tetap saja kalian bawa kami ke sini. Kami justru ingin menyelamatkanmu dan teman-temanmu. Kami berdua tahu kalau bulan ini adalah bulan di mana ritual tumbal ke-16 sedang dilakukan. Dan malam ketika kamu dan teman-temanmu tersesat di desa ini, malam itu adalah malam ritual tumbal 15 bulan sekali. Sedangkan kemarin dan malam ini akan ada ritual tumbal ke-16. Setiap tumbal ke-16, desa ini diwajibkan untuk menumbalkan 8 perawan dan berjaga.
Satu perjaka telah ditimpalkan saat dimana Seruni dan teman-temannya datang. Ritual itu dilakukan 12 dan 13 hari setelah bulan purnama. Muriono dan Seruni sama-sama berpikir. Sampai akhirnya Muriono lebih dulu mampu mencerna semua yang dikatakan oleh Yadi. Untuk sementara aku cukupkan dulu ceritanya sampai di sini. Sampai jumpa kembali di part berikutnya. Saya Dayun pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.